Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai desentralisasi fiskal. Anggotanya ada Rizka Angelina Cynthia, Muhammad Naim, Dina Yulianti, Anita Sandiati, dan juga Novitian Kurnia Pratama. Next. Nah, pembahasan kami ada pengertian desentralisasi, yaitu terus ada konsep desentralisasi, kelebihan dan kekurangannya, kemudian ada manfaat penerapan di Indonesia, perkembangan kebijakan sampai 1999, kemudian ada perbandingan kondisi di tahun 2001, lalu dampak terhadap perekonomian daerah, kendala dan tantangan, dan juga ada artikel dari kelompok kami. Next. Yang pertama, kita akan membahas pengertian. Nah, desentralisasi dari kata desentralisasi sendiri adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom atau untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Nah, dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu fiskal sendiri adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara. Jadi, jika digabungkan, desentralisasi fiskal yaitu adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kemudian konsep desentralisasi menurut Mahfud Siddiq 2002, desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengembalian keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi, akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak atau tax power, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat. Nah, secara umum sendiri, konsep desentralisasi itu ada 4. Yang pertama, desentralisasi politik, kemudian kedua, desentralisasi administratif, dan kemudian yang akan dibahas oleh kelompok kami, desentralisasi fiskal, dan kemudian ada desentralisasi ekonomi. Next. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi. Menurut BAL tahun 2008, terdapat 2 kelebihan dan 4 kelemahan desentralisasi fiskal. Nah, apa aja sih yang jadi kelebihannya? Nah, kelebihannya itu ada dari segi efisiensi ekonomis, di mana anggaran daerah untuk pelayanan publik bisa lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi. Lalu kelebihan yang selanjutnya ada peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah. Nah, pemerintah daerah sendiri ini bisa menarik pajak dengan basis konsumsi dan aset yang tidak bisa ditarik oleh pemerintahan pusat. Nah, apa sih kelemahannya? Nah, kelemahannya di sini tuh ada lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro. Lalu ada sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi, lalu sulit untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan. Lalu besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah daripada keuntungan yang didapat tuh lebih banyak dari pemerintah daerahnya tersebut. Oke, lalu kita lanjut ke manfaat penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. Dan desentralisasi ini akan lebih mampu menyukseskan tujuan-tujuan pembangunan melalui pemberian hak kontrol kepada masyarakat yang memiliki informasi dan insentif untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu ada manfaat lainnya, yaitu pemberian tanggung jawab dan wewenang yang lebih kepada pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dari layanan. Ya, selanjutnya perkembangan kebijakan desentralisasi di Indonesia sampai tahun 1999.
pada tahun 1948, pada awal mulanya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok tentang pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian pada 1957 ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Berikutnya, pada tahun 1965 terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pembagian tingkatan daerah menjadi provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Selanjutnya, pada tahun 1971 ada MPR hasil pemilu 1941 menetapkan konsep otonomi yang berbeda, yaitu otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Selanjutnya pada 1974, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dibagi dalam 2 tingkatan, yaitu provinsi daerah tingkat 1 dan kabupaten atau kota media atau daerah tingkat 2. Fokus otonomi pada daerah tingkat 2. Selanjutnya, pada tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah tingkat 2. Peraturan selanjutnya pada tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 daerah tingkat 2 percontohan. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 yang diterbitkan tanggal 29 April 1995 diharapkan menjadi tahapan awal untuk menuju otonomi daerah yang lebih luas dan menjadi terobosan dari belenggu proses desentralisasi yang sedang terjadi pada waktu itu. Tanggal 29 April dicanangkan menjadi Hari Otonomi Daerah oleh Presiden Soeharto. Nah, ini bagian slide selanjutnya adalah perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan desentralisasi fiskal tahun 2001. Nah, pada bagian ini terdapat jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. Saya akan menjelaskan sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal ini berjalan. Baik, pembahasan pertama yaitu desentralisasi politik. Sebelumnya, pemilihan pemimpin nasional dan daerah dilakukan secara semi langsung. Semi langsung ini mempunyai tidak semua rakyat bisa memilih, hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Nah, pada kebijakan desentralisasi ini dilakukan, setelahnya yaitu pemilihan pemimpin nasional dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat, bahkan sampai ke tingkat Pemda. Nah, pembahasan selanjutnya adalah desentralisasi administrasi. Sebelumnya yaitu kewenangan pemerintah pusat sangat luas, kewenangan Pemda tingkat 2 terbatas. Setelahnya, kewenangan pemerintah pusat terbatas, sedangkan kewenangan kabupaten atau kota mengalami peningkatan. Pada bagian kedua yaitu jumlah wilayah relatif konstan dari tahun ke tahun, yaitu 27 daerah tingkat 1 dan 292 daerah tingkat 2. Setelahnya yaitu pemekaran wilayah berkembang dengan pesat. Tahun 2010 mencatatkan ada 33 provinsi dan 491 kabupaten atau kota. Pada bagian ketiga yaitu jumlah PNS masih kecil, sekitar 700.000 orang pada tahun 99.
Setelahnya yaitu jumlah PNS mengalami peningkatan yang cukup pesat, mencapai 3.052.865 pada tahun 2009. Pada pembahasan selanjutnya yaitu desentralisasi fiskal. Sebelumnya yaitu transfer ke daerah sangat terbatas atau minim. Hal ini mencatatkan bahwa sebanyak 18% dari belanja APBN tahun 2000. Setelahnya yaitu alokasi transfer ke daerah yang masuk ke APBN cukup mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini dibuktikan dengan 33% dari belanja APBN pada tahun 2010. Pembahasan selanjutnya adalah kewenangan memungut pajak bagi daerah masih terbatas. Setelah mengalami desentralisasi fiskal, peningkatan kewenangan Pemda dalam memungut pajak juga tentunya mengalami peningkatan. Lanjut. Nah, pada bagian slide ini dibahas dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah. Ada dua subbagian, yaitu fakta dan juga sudut pandang internasional mengenai desentralisasi fiskal. Saya akan membahas mengenai fakta terlebih dahulu. Pada tingkat nasional, transfer per kapita yang meningkat sangat tajam dari tahun ke tahun, selaras dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran. Pada beberapa daerah yang tingkat transfer per kapita sangat tinggi, ternyata mengalami penurunan kemiskinan yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Yang ketiga adalah desentralisasi fiskal secara nyata memberikan dampak catching up bagi daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal untuk maju. Nah, di sini pembahasan yang terakhir mengenai fakta yaitu adanya peningkatan output, yaitu output pendidikan dan juga kesehatan. Pendidikan ini ditandai dengan meningkatnya APM atau angka partisipasi murni yang meningkat di semua provinsi di Indonesia. Pada bagian kedua yaitu output kesehatan, ditandai dengan angka kematian bayi yang menurun cukup signifikan di seluruh Indonesia. Nah, pada pembahasan sudut pandang international expert scholar, ada 3 bagian pembahasan, yaitu sistem transfer yang berbasis equalization di Indonesia membuktikan bahwa ini lebih efektif dibandingkan dengan beberapa negara, contohnya China dan Filipina. Pada bagian kedua, desain sistem dana alokasi umum di Indonesia banyak mengurangi ketimpangan antar daerah sehingga mampu mendukung atau menyokong peningkatan identitas lokal dan sekaligus mengurangi gejolak perpecahan. Pada bagian ketiga ini, desentralisasi fiskal telah mendorong pemerintah daerah untuk membelanjakan lebih banyak pada sektor layanan publik yang utama adalah pendidikan dan kesehatan, guna mengejar ketertinggalan sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Lanjut. Adapun kendala dan tantangan di desentralisasi fiskal itu sendiri ada 3, yaitu pengolahan pajak daerah, transfer ke daerah, pengelolaan APBD. Next. Yang pertama itu ada kendala dan tantangan dari pengolahan pajak daerah, yaitu baru 18 dari 492 daerah yang telah memungut PBB perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebagai pajak daerah pada tahun 2012. Meskipun batas waktu pengalihan sampai dengan Januari 2014.
sampai akhir 2012, 50,2% Pemda siap untuk memungut PBB P2 yang dari sisi potensi telah mencangkup 91,3%. Beberapa daerah terkendala oleh terkecil potensi PBB P2, kesiapan SDM, sarana dan prasarana, dan perangkat pendukung lainnya. Next. Dan yang kedua itu transfer ke daerah, yaitu ada dana bagi hasil atau DBH. Identifikasi daerah penghasil atau prinsip by origin seringkali terlambat karena keterlambatan penyediaan data perhitungan. Penyaluran DBH didasarkan pada realisasi yang baru diketahui pada tahun berikutnya, sehingga menimbulkan permasalahan kurang bayar. Banyak usulan daerah untuk mendapatkan bagi hasil yang belum diatur dalam UU, misalnya pajak ekspor perkebunan daerah pengolah migas, dana alokasi umum atau DAU, alokasi dasar yang dihitung berdasarkan gaji PNSD, menyebabkan inefisiensi dalam berbelanja pegawai daerah. Formulasi dan kebijakan DAU yang dialokasikan secara otomatis untuk daerah otonom baru mendorong pemekaran daerah. Alokasi DAU hasilnya baru dapat diinformasikan ke daerah pada bulan November setelah penempatan APBN daerah dalam menyusun APBD. Yaitu ada juga dana alokasi khusus, yaitu DAK. Kerancuan fokus DAK equalisasi national priority atau support untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah, petunjuk teknis DAK yang rigid dan seringkali terlambat sehingga menyulitkan daerah dalam melaksanakan kegiatan DAK. Penyediaan dana pendamping dianggap memberatkan bagi beberapa daerah. Penetapan daerah penerima dan besarnya tidak dapat diprediksi dan baru dapat diinformasikan ke daerah pada bulan November setelah penetapan APBN akhir Oktober, menyulitkan daerah dalam penyusunan APBD. Next. Dan yang terakhir itu adalah pengelolaan APBD. APBD seharusnya ditetapkan paling lambat 31 Desember sebelum tahun anggaran belanja. Namun pada tahun 2012, 524 daerah yang menetapkan APBD tepat waktu hanya sebanyak 274 daerah atau 52% daerah. Pada 2011 hanya 211 daerah atau 40% dan 2010 sebanyak 214 daerah atau 41%. Yang kedua, proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai dengan proporsi di atas 40% atau untuk provinsi dikisarkan 25% dan untuk kabupaten atau kota dikisarkan 51%. Dan terus meningkat hingga tahun 2011. Baru tahun 2012, belanja pegawai mengalami penurunan secara proporsi terhadap belanja total. Proporsi belanja modal mengalami peningkatan di tahun 2011 dan 2012, di mana belanja modal mempunyai proporsi di atas 20%. Ya, oke, selanjutnya kita mulai masuk pembahasan dari artikel yang kelompok kami buat terkait tentang kebijakan desentralisasi fiskal. Kami membuat artikel dengan judul pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta kesenjangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Bali pada tahun 2015 dan 2019. Kita masuk ke bab pendahuluannya. Jadi pada tahun 2016 itu Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, menyampaikan dalam pidatonya terkait pengantar nota keuangan dan rancangan APBN atau RAPBN untuk pertama kalinya pemerintah mengalokasikan belanja transfer ke daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja kementerian atau lembaga. Nah, hal ini didasarkan atas pertimbangan kewenangan kepada daerah yang semakin banyak diberikan pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Nah, besaran transfer pemerintah pusat ke kabupaten atau kota di Provinsi Bali secara umum terus mengalami peningkatan, di mana peningkatan tersebut juga terjadi pada pengeluaran total daerah di kabupaten atau kota Provinsi Bali. Nah, peningkatan transfer ini diikuti oleh peningkatan pengeluaran total, di mana menunjukkan bahwa total pengeluaran pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh besarnya transfer dari pemerintah ke pusat.
maksudnya besarnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Nah, dampak pengeluaran pemerintah ini terdapat kondisi makro dan sosial di kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Bali dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi antar daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, melalui otonomi dan desentralisasi fiskal, diharapkan bahwa kabupaten atau maupun kota yang ada di Provinsi Bali dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kelompok kami merumuskan ada 4 rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini. Yang pertama adalah apakah desentralisasi fiskal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten maupun kota di Provinsi Bali di tahun 2015 hingga tahun 2019. Nah, rumusan masalah yang kedua, apakah desentralisasi fiskal ini berpengaruh terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah yang ada di kabupaten maupun di kota Provinsi Bali pada tahun 2015 dan 2019. Lalu yang ketiga, kami merumuskan masalah bahwa apakah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi antar daerah secara bersama-sama mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kabupaten maupun kota di Provinsi Bali tahun 2015 hingga 2019. Dan rumusan masalah terakhir yang kami angkat adalah terkait dengan apakah pertumbuhan ekonomi ini dan kesenjangan ekonomi antar daerah secara parsial berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten maupun kota di Provinsi Bali pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Baik, slide selanjutnya yaitu dibahas mengenai kajian teori. Di sini kelompok kami menjelaskan 4 variabel pokok utama, yaitu desentralisasi fiskal, yang kedua pertumbuhan ekonomi, kesenjangan ekonomi, dan yang keempat adalah kesejahteraan. Di sini desentralisasi fiskal dijelaskan menurut Prawiro Setoto, desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal, meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah atau Pemda dalam penyediaan barang dan jasa publik goods and public service. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Di sini Untara menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi. Untara seringkali terdapat trade-off antara ketidakmerataan dan pertumbuhan. Namun fakta membuktikan bahwa ketidakmerataan di negara-negara sedang berkembang atau NSB atau yang lebih tepatnya negara dunia ketiga dalam dekade terakhir ternyata memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Nah, di sini yang keempat adalah kesejahteraan. Menurut Pigu, teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan standar pengukuran uang. Lanjut. Selanjutnya, metode penelitian dari kelompok kami yaitu dari jenis penelitiannya. Metode penelitian ini adalah dengan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Lalu lokasi dan objek penelitian itu di Provinsi Bali dengan total 9 kota atau kabupaten. Dan jenis dan sumber datanya itu jenis data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Dan kemudian metode analisisnya itu ada regresi data panel, yaitu penelitian ini menggunakan metode regresi data panel di mana metode itu akan menggabungkan data cross section dan time series.
Variabel dependen yang digunakan merupakan desentralisasi fiskal atau APBD, sedangkan variabel independennya terdiri dari pertumbuhan ekonomi, kesenjangan atau pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat. Dan kemudian ada uji signifikansi. Nah, uji signifikansi di sini ada beberapa. Yang pertama, kita menggunakan uji signifikansi model fixed effect. Yang kedua ada uji signifikansi model random effect, dan selanjutnya ada uji signifikansi fixed effect atau random effect. Yang selanjutnya menggunakan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik sendiri ada beberapa uji yang di dalamnya terdiri seperti uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Lalu ada juga uji statistik. Nah, uji statistik ini terdapat dua uji, yaitu uji T dan uji F. Uji F dipakai dalam pengujian apakah ada pengaruh variabel bebas atau independen secara serempak atau atas variabel terikat atau dependen. Dan kemudian uji T itu pengujian dilakukan untuk melihat kemungkinan munculnya efek dari masing-masing variabel bebas atas variabel terikat. Nah, dasar untuk melakukan uji statistik T ini adalah untuk menguji seberapa kuat efek suatu variabel bebas dalam menjelaskan ragam variabel terikat. Masuk pembahasan, hasil analisis pengaruh desentralisasi fiskal yang dapat dilihat melalui tingkat pendapatan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan, dan tingkat kesenjangan antar daerah di Provinsi Bali pada tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel 1 dalam menentukan modal terbaik yang akan digunakan pada metode data panel. Maka akan dilakukan uji Coe, uji LM, serta uji Hassman. Berdasarkan uji yang telah dilakukan terhadap model penelitian ini, maka model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model. Pada uji asumsi klasik, multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang digunakan, sehingga dapat dikatakan bahwa model penelitian yang digunakan terbatas dari pelanggaran multikolinearitas. Langkah selanjutnya adalah menguji heterokedastisitas pada model penelitian dengan hasil uji probabilitas yang menunjukkan nilai lebih besar dari taraf signifikasi yang telah ditentukan, yaitu sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model tidak terdapat pelanggaran heterokedastisitas. Next. Dilihat pada tabel 1. Dari tabel di atas terkandung makna bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka probabilitasnya yang melebihi taraf signifikasi 0,05, yakni 0,1007. Hal ini dapat diartikan bahwa HO dapat diterima karena tidak terjadi pelanggaran normalitas. Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan yang terjadi pada masyarakat Provinsi Bali tahun 2015 sampai 2019. Hal ini ditunjukkan dengan angka probabilitas signifikasi 0,2275 yang lebih besar dari taraf signifikasi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali tahun 2015 sampai 2019. Hal ini dikarenakan angka probabilitas signifikasinya 0,0066 atau kurang dari taraf signifikasi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,05. Selanjutnya, pada tabel 2, uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara keseluruhan dan bersama-sama apakah variabel independen memberi pengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. Hasil estimasi yang akan dapat menggunakan taraf keyakinan 95% atau alfa 0,05, degree of freedom of numerator atau DFN sama dengan 2, hasil dari K-1, yaitu sama dengan 3-1, dan degree of freedom of denominator, DFD, yaitu 102 dari hasil N-K, 105-3. Kemudian diperoleh F tabel sebesar 3,09. Maka hasil
hasilnya didapatkan nilai F hitung sebesar 6,192156 dengan probabilitas 0,000 dengan F tabel sebesar 3,09. Kurang dari 6,192156. Dan taraf keyakinan 95% yaitu 0,05 yang lebih dari 0,000 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen atau desentralisasi fiskal memberikan pengaruh terhadap variabel dependen atau pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, dan kesejahteraan masyarakat. Next. Ya, berikutnya uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Kemudian T hitung dibandingkan dengan T tabel atau dengan melihat nilai probabilitasnya dengan taraf keyakinan 95% atau alfa 0,05 dan nilai degree of freedom atau DF sama dengan 102. Maka diperoleh nilai T tabel sebesar 1,65993. Berdasarkan hasil estimasi, variabel APBD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB dan pengangguran, serta tidak berpengaruh signifikan terhadap UMR. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R gatot adalah 0 sampai 1, di mana jika nilai R semakin mendekati 1, maka variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dengan baik. Nilai koefisien determinasi dalam model ini adalah 0,762066, yang berarti variabel desentralisasi fiskal mampu menjelaskan variabel independen dalam model. Sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa model dalam penelitian baik digunakan. Berdasarkan hasil estimasi data panel pada tabel 4, maka diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu desentralisasi fiskal sama dengan seperti ya sudah dituliskan di sana. Berdasarkan tabel 2, maka dapat diketahui bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali pada tahun 2015-2019. Next. Nah, jadi dari artikel yang telah kami susun, terdapat sebuah kesimpulan. Yang pertama, bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka probabilitasnya yang melebihi taraf signifikansi 0,05 yakni 0,1007. Hal ini dapat diartikan bahwa H0 dapat diterima karena tidak terjadi pelanggaran normalitas. Yang kedua, desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan yang terjadi pada masyarakat Provinsi Bali di tahun 2015 hingga 2019. Hal ini ditunjukkan dengan angka probabilitasnya signifikansi 0,2275 yang lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Yang kemudian, desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali di tahun 2015 hingga 2019. Hal ini dikarenakan angka probabilitas signifikansinya 0,0066 atau kurang dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Yang keempat, dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu desentralisasi fiskal, memberi pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan yang kelima, berdasarkan hasil estimasi, PD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap PDRB dan pengangguran, serta tidak berpengaruh signifikan terhadap UMR. Selanjutnya, variabel desentralisasi fiskal mampu menjelaskan variabel independen dalam model, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa model dalam penelitian baik digunakan. Lalu yang terakhir,
Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak mungkin kekurangan atau masih banyak kesalahan dalam penyusunan. Kami mohon maaf. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.